Ya, Assalamualaikum Pak Hari, adik-adik mahasiswa semuanya. Oke, Pak Hari, terdengar? Fitri, suara saya terdengar? Terdengar baik, Pak. Ada, Pak. Oke, ini gimana Pak Hari? Kita mulai atau kita tunggu yang lain? Ini yang join baru 9 ya. Pak Kolik mana Fitri? Ya, langsung aja, Pak. Langsung Oke, aja, Pak. untuk teman-teman mahasiswanya sudah semua juga Pak? Ini yang join? Masih dikit ya. Iya, di sini baru 9 orang Pak. Yudi, Gema, coba yang lain dipanggil Gema. Jar, Jar, Oke, Pak, siap. Jendra, Siap, Pak. Baik, kita masih nunggu yang lain berarti ya Pak ya? Sekitar sekarang udah jam 3.17 mungkin jam 3.30 kali Pak ya. Kita mulai ya Pak. Oke baik. Oh, ini Pak Nokolik sudah join juga. Mungkin kita tunggu eh, 5 menit lagi ya Pak. Sampai jam 3.30. Nanti tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti bersama.
Ya, Pak Kolik, sudah terdengar suara saya Pak Kolik? Udah, Pak Davi. Oke, mungkin bisa kita mulai ya Pak Kolik ya. Ya, ada Fitri juga. Dia yang MC-nya ya. Oke, baik. Silakan Fitri. Ya, silakan Fitri. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati Bapak Hari Ramza, STMT PhD, selaku Kaprodi Teknik Elektro. Yang saya hormati selaku Koordinator MBKM FTII Bapak Adi Davi Wiranata Eskom Mkom. Yang saya hormati Bapak Nur Halik Azhar Eskom Mkom selaku Koordinator MBKM FTII, dan yang saya hormati juga teman-teman mahasiswa Teknik Elektro yang sudah bergabung pada hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini, yaitu acara sosialisasi MBKM FTII. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, perkenalkan saya di sini selaku MC. Akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pengenalan MBKM FTII, acara yang ketiga yaitu pemaparan tentang MBKM FTII, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, acara yang kelima yaitu penutup. Baik, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki acara pengenalan tentang MBKM FTII yang akan disampaikan oleh Koordinator MBKM FTII kepada Bapak Adi Davi Wiranata Eskom Mkom. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Fitri untuk waktunya. Sebelumnya saya izin share screen dulu. Oke, baik. Sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi ya di sore kesempatan hari ini untuk melaksanakan sosialisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Teknologi Industri dan Informatika Angkatan ke-6. Nah, khususnya di sini di Prodi Teknik Elektro. Nah, apa aja sih yang perlu kalian tahui gitu ya tentang mengapa sih sosialisasi ini perlu diadakan dan mengapa juga MBKM ini perlu kalian ikuti gitu ya, karena banyak benefit-benefit yang ingin kalian dapatkan gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ingin meningkatkan skill dari pembelajaran di luar kampus. Nah, terus ada yang bertanya juga kenapa di setiap prodi beda-beda untuk sosialisasinya, karena di setiap prodi itu mempunyai aturan masing-masing, karena di sini ada proses bisnis yang berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi di angkatan 6 ini ada proses bisnis yang berbeda yang langsung dari Kaprodi yang turun tangan untuk menseleksi kalian nantinya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, di sini nanti ada gambaran ya, ada 5 tahapan di sini. Yang pertama itu gambaran tentang MBKM tersebut, yang kedua nantinya syarat dan ketentuan pendaftaran, yang ketiga di situ ada alur pendaftarannya, peran dan tugas peserta, yang keempat dan yang terakhir ada program MBKM yang dilaksanakan nantinya yang bisa kalian pilih.
Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran MBKM itu sendiri ya. Nah, di sini yang belum tahu ya tentang MBKM itu adalah kampus merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata gitu ya. Jadi kalian belajar di luar kampus gitu ya, yang meningkatkan skill kalian yang tidak pernah didapatkan di dalam kampus. Nah, makanya ini sangat banyak benefit dan manfaat bagi mahasiswa semuanya, bagi adik-adik mahasiswa di sini. Jadi diharapkan nantinya saat kalian mengikuti kampus merdeka atau kegiatan kampus merdeka ini, kalian merdeka belajar gitu ya. Kalian bukan hanya merdeka di dalam kampus maupun di luar kampus pun merdeka gitu ya. Jadi ini kesempatan emas bagi kalian. Nah, sebelum itu kita memasuki nih, kapan sih didirikannya, dibentuknya kampus merdeka atau kegiatan ini? Di sini ada Permendikbud ya, nomor 7 tahun 2020 gitu ya, yaitu pembukaan program studi baru di sini yang menawarkan yaitu kampus merdeka ini di tahun 2020 dan Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Nah, jadi awal mulanya dibuka dari program angkatan pertama dari MBKM ini adalah pada tahun 2020 dan selanjutnya di sini ada benefit plusnya juga untuk program studi kalian masing-masing, khususnya di sini teknik elektro ya. Nanti jika banyak mahasiswa untuk mengikuti program ini, otomatis akreditasi program studi juga akan meningkat gitu ya. Jadi sangat ada timbal balik dari kalian sendiri maupun dari program studi khususnya di sini program studi teknik elektro. Dan yang ketiga di sini perguruan tinggi negeri ada badan hukum ya. Jadi pemerintahan tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Nah, dan ini juga tertuang di Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri ya. Nah, yang terpenting adalah yang poin keempat, yaitu hak belajar kalian 2 semester di luar program studi. Jadi sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kalian bisa belajar atau bisa mengikuti kegiatan program MBKM ini selama 2 semester. Nah, terus apalagi selain 2 semester itu gitu ya, kalian mendapatkan hak-haknya. Nah, yaitu bisa konversi SKS ya. Nah, kalau 2 semester berarti setara dengan 40 SKS atau kalau di 1 semesternya berarti hanya 20 SKS gitu ya maksimalnya. Jadi untuk 2 SKS berarti 40 SKS. Nah, benefit itu yang kalian dapatkan nantinya. Kalau dulu mungkin ya mahasiswa-mahasiswa atau kakak-kakak tingkat kalian gitu ya yang belum mendapatkan program ini, mungkin dia mengikuti cuma PKL. PKL cuma 1 SKS sih ya, mata kuliah praktik kerja yang dikonversi. Tapi kalian untuk 2 semester itu 40 SKS. Jadi standarnya sama dengan kalian kuliah di dalam kampus, tapi kalian untuk belajarnya di luar kampus. Nah, seperti itu. Nah, di sini apa aja sih kegiatan untuk mahasiswa di program MBKM ini? Di sini ada 8 kegiatan. Nah, 8 kegiatan ini biasanya yang paling umum ya, yang kita ketahui itu magang atau praktik kerja, gitu ya. Terus yang kedua proyek di desa, kita bisa membangun desa-desa. Misalnya kalian dari kuliah di Jakarta gitu ya, di UHAMK, terus kalian masuk dari kampung gitu ya, dari kampung nanti mau membesarkan kampung kalian atau desa kalian, kalian bisa nanti dengan program ini. Dan yang ketiga di sini mengajar di sekolah juga kalian bisa, misalnya SMP, SMA gitu ya, kalian jadi guru juga bisa. Dan keempat pertukaran pelajar, kalian bisa misalnya Muhammadiyah
Universitas Muhammadiyah Kalimantan gitu ya dengan UHAMKA. Nah, itu nanti kalian bertukar, kalian bisa belajar di Kalimantan gitu atau sebaliknya gitu ya kan. Nah, yang kelima di sini penelitian atau riset. Nah, biasanya ini dosen-dosen yang mengajak kalian ini untuk penelitian seperti penelitian dari sesuai jurusan ya, jurusan elektro di sini juga. Terus yang keenam kegiatan wirausaha. Nah, biasanya anak UKM nih. Kalau di sini Hima Elektro ya. Hima Elektro biasanya kalau mau ada kegiatan wirausaha bisa masuk jadi kegiatan MBKM juga. Gitu bisa didaftarkan. Yang ketujuh ini studi dan proyek independen. Misalnya kalian mempunyai penelitian sendiri atau proyek sendiri kalian bisa atau workshop ya. Nah, dan yang terakhir 8 ini proyek kemanusiaan. Misalnya yang lagi gencat ini saudara-saudara kita di Gaza gitu ya kan, kalian mau ikut itu juga boleh gitu ya. Nah, tapi untuk kegiatan 8 kegiatan ini ada alur dan ada persyaratannya untuk mengikuti kegiatan MBKM ini. Apa aja sih gitu ya. Nah, kita ada persyaratan dan ketentuan pendaftaran khusus dari Fakultas FTII ya. Jadi persyaratannya ini khusus untuk mahasiswa di naungan di Fakultas FTII, khususnya Prodi Teknik Elektro. Nah, apa aja yang pertama syaratnya yaitu kalian sehat jasmani dan rohani ya, itu tentu ya. Dan kalau nggak sehat, kalau nggak ibaratnya badannya tidak mumpuni gitu ya kan, ngapain mengikuti gitu ya kan. Itu yang ya berarti di rumah sakit gitu ya kan. Itu makanya di sini yang terpenting sehat dulu kaliannya, berjiwa sehat gitu ya dan rohaninya juga baik. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa aktif ya, aktif di Fakultas Teknologi Industri dan Informatika gitu ya atau FTII. Nah, yang ketiga mahasiswa aktif di program studi khususnya di sini Teknik Elektro ya. Itu kalian harus aktif, harus tertera aktif gitu ya. Jadi tidak mahasiswa yang tidak aktif misalnya ke kampus cuma sebulan sekali gitu ya kan. Nah, itu kan jatuhnya nggak aktif atau mahasiswa cuti gitu ya kan. Nah, itu tidak termasuk dari persyaratan ini. Yang keempat, nah di sini untuk persyaratan umum ya, yaitu mahasiswa berada di minimal semester 5 dan maksimal semester 7 pada saat pelaksanaan program. Nah, jadi ini nanti ada ketentuan khusus juga nanti untuk prodi dan setiap program ini hanya ketentuan syarat umum ya. Jadi setiap program itu nanti kayak seperti program mengajar ya, mengajar dan pertukaran pelajar merdeka itu nanti bisa di bawah semester 5 gitu ya. Makanya nanti mungkin dari Pak Hari nanti akan menyampaikan ketentuan khususnya dari teknik elektro tersebut gitu ya. Nah, yang kelima di sini transkrip nilai yang menunjukkan IPK minimal 3 dari skala 4 gitu ya. Jadi kalau di bawah 3 mohon maaf. Makanya di sini diwajibkan untuk minimal 3 dan transkrip nilainya keseluruhan mulai dari semester 1 sampai semester 4 gitu ya. Jadi bukan semester terakhir misalnya mau ikut di semester 5 cuma semester 4 IPK-nya gitu ya. Ya enggak gitu ya, tapi keseluruhan dari transkrip nilai tersebut. Nah, jadi IPK ini kenapa sih kok harus tinggi standarnya gitu ya kan? Karena untuk melihat ya kesiapan dari mahasiswa tersebut. Jadi tidak ada apa namanya pemprotesan ya di sini. Misalnya IPK-nya rendah kan kita malu juga gitu ya kalau dibawa ke sana dan nggak rajin orangnya gitu ya kan. Itu nanti menjelekkan nama Unip kan jadi kitanya yang kena gitu ya. Makanya kalau standarnya sudah tinggi berarti kita udah tahu nih mahasiswa tersebut gitu ya. Dia memang layak gitu ya dan memang rajin di kampus aja udah rajin apalagi di luar kan seperti itu. Nah, lanjutnya di sini keenam yaitu mahasiswa wajib mematuhi dan menandatangani surat fakta integritas. Nah, apa sih surat fakta integritas? Nah, itu adalah nanti saya apa namanya? Itu
aturan ya, aturan yang sebelum kalian menjalankan program, kalian harus ada aturan-aturan tertentu nantinya ini juga bisa disampaikan oleh Pak Hari ya. Nah, untuk bagaimana poin-poin isi dari surat tersebut. Yang ketujuh, bersedia mengikuti, melaksanakan dan menyelesaikan program MBKM hingga selesai gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Jadi nggak boleh setengah-setengah mengikutinya. Ya mengikutinya harus dengan keseluruhan gitu. Nah, syarat ini juga tertuang ya di surat edaran Fakultas FTII. Nah, di situ ada 14 poin gitu ya untuk syarat-syarat ketentuan yang lebih umumnya bisa kalian buka aja nanti di sosial media MBKM FTII, nanti ada linknya di situ untuk mendownload surat edaran tersebut. Nah, jadi kalian bisa lebih detail ya membacanya. Nah, apa-apa aja nantinya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita memahami bagaimana sih kalian ingin mendaftar gitu ya. Kita harus tahu alur pendaftaran yang terbaru untuk angka khususnya angkatan 6 ini ya. Nah, di sini alur pendaftaran dan seleksi mahasiswa MBKM FTII, yaitu yang pertama, sini yang kita jalani sekarang ya, yaitu sosialisasi program MBKM tersebut. Nah, sekarang ini kita melaksanakan sosialisasi. Jadi kalian yang mengikuti, yang join di room meeting pada sore hari ini, ya otomatis kalian sudah mengikuti yang pertama gitu ya, mengikuti alur pendaftaran yang pertama gitu. Nah, yang kedua, mahasiswa ini meregistrasi. Nah, nanti dikasih tahu ya untuk Pak Nurpolik mungkin ya untuk menambahkan bagaimana cara registrasinya, pendemoannya nanti ada gitu ya. Terus yang kedua, mahasiswa mendaftar programnya MBKM pada platform. Jadi beda ya untuk registrasi ini di fakultas. Untuk mendaftar program ini bisa di luar gitu ya, bisa di fakultas juga. Itu tergantung program apa yang ingin kalian daftarkan untuk di MBKM ini. Yang selanjutnya seleksi berkas. Nah, jika berkasnya ini ibaratnya sesuai, nah yang verifikasi kalian lolos atau tidaknya untuk mengikuti program MBKM adalah prodi. Nah, itu ya. Jadi prodi sendiri yang menseleksi ibaratnya approval dari berkas-berkas kalian yang sudah kalian daftarkan. Itu makanya di sini ada sosialisasinya per prodi gitu ya. Jadi karena setiap prodi mempunyai tanggung jawabnya juga gitu ya. Gitu yaitu kalau angkatan sebelumnya MBKM itu adalah nanti koordinator MBKM sendiri ya untuk verifikasi kalian lulus apa tidak. Nah, sekarang langsung di tangan prodi masing-masing. Khususnya di sini prodi Teknik Elektro. Nah, jika kalian dinyatakan lulus, maka otomatis langsung konsultasi KRS dengan prodi dengan kalian nanti koordinator MBKM akan memberikan form gitu ya, form konversi KRS tersebut gitu ya. Nah, jadi kalian bisa mengkoordinir untuk hasil dari konsultasi KRS dengan Kaprodi tersebut. Nah, setelah itu baru kalian mengisi form fakta integritas ini ya. Nah, ini yang terakhir, fakta integritas ini surat yang harus kalian tanda tangani di atas materai gitu ya. Dan yang selanjutnya setelah itu semua sudah selesai, baru kalian di sini ada pembekalan dan pelepasan kembali. Nah, jadi kalian nanti akan diberikan wejangan lah bahasanya gitu ya dari prodi masing-masing. Nah, setelah itu mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM tersebut. Misalnya ada yang magang, ya magang, ada ya kampus mengajar, yang mengajar gitu ya. Nah, setelah itu nanti setiap bulannya kalian diwajibkan ya untuk untuk dimonitoring gitu ya, dimonitoring oleh dosen PA masing-masing gitu ya, untuk memonitoring apa sih kegiatan kalian, benar nggak kalian di sana mengikuti kegiatan MBKM gitu ya, apa setelah itu hanya kelayapan apa enggak gitu ya kan. Nah, kita kan nggak tahu, makanya di sini ada monitoring dosen PA ya. Yang selanjutnya, nah yang terakhir kalian diwajibkan untuk mengikuti seminar hasil kegiatan. Jadi selama 1 semester di luar
kelas gitu ya, kalian mengikuti program MBKM, kalian harus mempresentasikan atau meseminarkan hasil dari kegiatan program MBKM kalian. Apa aja nih yang kalian dapat, skill apa aja gitu ya kan. Nah, setelah itu baru penilaian. Nah, penilaian ini siapa sih yang menilai? Nah, itu nanti prodi, kembali lagi ke prodi. Semuanya prodi yang menilai, memverifikasi prodi, dan menilai juga prodi gitu ya. Nah, itu semua adalah alur mulai dari awal sampai selesai ya, dari alur pendaftaran dan seleksi program MBKM tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya mekanisme alur pendaftaran itu dibagi menjadi 4 ya. Di sini yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, mahasiswa registrasi. Nah, registrasinya ini di mana sih gitu ya kan? Yaitu melakukan pengisian data diri dan persyaratan secara lengkap pada laman ft.uhamka.ac.id. Nah, jadi kalian bisa mendaftarkan di situ, nanti Pak dibantu Pak Nurholik juga untuk disampaikan nanti. Dan yang kedua, di sini mahasiswa mendaftar program. Nah, kan beda ya, registrasinya harus ke fakultas dan baru mendaftar programnya. Kemana mendaftar programnya? Yaitu melakukan pendaftaran secara mandiri. Jadi kalian hanya sendiri, tidak diwakilkan gitu ya. Boleh dari Kemendikbud gitu ya, atau Kementerian Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, atau BUMN ya. BUMN itu perusahaan-perusahaan yang dicatat oleh sudah dari pemerintah. Nah, atau internal. Nah, internal ini dari fakultas sendiri gitu ya. Nah, fakultas yang kerjasama atau mitra yang bekerja sama dengan prodi masing-masing. Nah, khususnya prodi elektro. Nanti saya sampaikan juga dan Pak Hari bisa menyampaikan juga untuk siapa aja sih mitra-mitra yang bekerja sama dengan prodi teknik elektro. Nah, kalian bisa juga mendaftar di situ melewat. Jadi ada 3. Intinya kalian mendaftar program MBKM itu ada 3 ya, dari Kemendikbud, dari BUMN, dan dari internal mitra kita gitu ya. Nah, terus mahasiswa yang diterima wajib melaporkan kembali ke koordinator MBKM Fakultas Teknologi Industri dan Informatika. Jadi bisa ke saya maupun ke Pak Nurholik. Jadi kalau kalian diterima salah satu 3 ini gitu ya kan. Itu. Soalnya ketiga ini nanti ada cabang-cabangnya lagi ke bawah gitu ya. Kayak Kemendikbud itu mempunyai hampir 9 program gitu ya. Jadi program-program MBKM yang banyak itu kalian bisa kayak seperti MSIB, Bangkit gitu kan. Itu program-program dari Kemendikbud. Kalau BUMN kalian langsung ikut ke mitra ya, misalnya seperti di BRI gitu ya, BTN gitu, Telkomsel, nah seperti itu. Nah, lanjut di sini setelah itu verifikasi prodi. Nah, tugasnya prodi di sini melakukan verifikasi dan approval. Terus mahasiswa mendatangani surat fakta integritas. Yang ketiga, mahasiswa konsultasi konversi nilai dengan Kaprodi. Nah, setelah dinyatakan lulus dari verifikasi prodi, maka mahasiswa wajib menjalankan dan mematuhi peraturan yang sudah diberikan. Dan yang kedua, mahasiswa membuat logbook laporan dan mengikuti seminar kelulusan di FTII. Nah, logbook ini untuk apa? Ya tadi ya yang sudah saya sampaikan, untuk dosen PA. Nah, jadi dosen PA supaya tahu logbook yang hasil kegiatan kalian gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada peran dan tugas peserta. Jadi ada apa sih gitu ya? Peran kalian, tugas kalian di sana apa gitu ya. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 peran peserta. Yang pertama dari mahasiswa itu sendiri, terus dari koordinator fakultas itu saya dan Pak Nurholik, kepala prodi yaitu Pak Hari Ramza, dan dosen PA kalian masing-masing dari mahasiswa tersebut. Nah, yang pertama untuk peran dari mahasiswa di sini yaitu mematuhi aturan yang berlaku gitu ya, yang bersikap ramah dan sopan di tempat mitra, nanti di tempat MBKM, itu berperilaku baik dan islami karena kita membawa nama Muhammadiyah ya, jadi kita wajib berperilaku baik dan islami di tempat mitra. Dan keempat itu menjaga nama baik universitas gitu ya. Nah, untuk peran koordinator sendiri di sini mengawal
pendaftaran mahasiswa ya, mulai awal sampai akhir. Dan yang kedua, sosialisasi yang sedang berjalan sekarang tentang MBKM dan mahasiswa dan dosen gitu ya, sosialisasi mahasiswa dan dosen. Nah, yang ketiga di sini memfasilitasi kebutuhan peserta terkait program MBKM. Misalnya ada keperluan apa gitu ya tentang pendaftaran kah gitu ya kan, untuk ada surat-surat yang ingin dibuatkan, nanti bisa langsung berkoordinasi ke koordinator fakultas. Nah, yang keempat ini mengumpulkan data peserta MBKM-nya. Seperti tadi ya, kayak logbook gitu ya, ada kayak laporan gitu. Sebelum kalian bukan langsung ke dosen PA ngumpulin, tapi ke koordinator MBKM dulu gitu ya. Gitu. Karena koordinator MBKM yang menyampaikan ke dosen PA kalian masing-masing gitu. Nah, terus selanjutnya di sini peran Ketua Prodi dan dosen PA, yaitu yang pertama dari Kaprodi yaitu memvalidasi atau approval dari peserta MBKM tersebut. Yang kedua, mengkonversi SKS peserta MBKM gitu ya. Nah, kalian kan dapat konversi ya, hasil konversi tersebut yang mengkonversi prodi bukan koordinator. Nah, selama ini kan disangkanya koordinator nih yang ngasih konversi kan, itu bukan ya. Gitu. Yang ketiga di sini membimbing dan monitoring mahasiswa bimbingan gitu ya. Itu tugasnya dosen PA untuk membimbing kalian bagaimana nanti di dalam apa namanya saat kalian melaksanakan program MBKM ini. Yang keempat, menilai hasil kegiatan peserta program MBKM. Nah, itu dari Kaprodi ya untuk menilai hasil-hasil dengan kalian mengumpulkan semua berkas-berkas tadi ke koordinator MBKM. Nah, itu ya untuk peran peserta. Lanjutnya kita masuk ke program. Nah, program MBKM. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya ada 3 ya, dari Kemendikbud, dari BUMN, dan dari internal. Nah, yang pertama nih program dari Kemendikbud. Nah, di sini kan terlihat ya, ada 9 program, ada kampus mengajar, ada magang, studi independen gitu ya, ada pertukaran mahasiswa merdeka, ada wirausaha merdeka, ada Indonesia International Student Mobility Award gitu ya, ada praktisi mengajar, ada Bangkit, ada Kementerian SDM Gerilya. Nah, banyak sekali. Kalian bisa juga langsung apa namanya mengklik ya websitenya Merdeka kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nanti kalian langsung aja pilih mau program apa yang ingin kalian ikuti gitu ya. Nah, dan untuk dari Kemendikbud sendiri itu ada perubahan proses bisnis. Nah, seperti yang dulu angkatan sebelumnya di situ ada minta surat rekomendasi dan SPTJM. Nah, sekarang tidak lagi. Nah, sekarang itu kalian berbasis digitalisasi atau ibaratnya semuanya prosesnya ada di ini ya. Nah, di Kampus Merdeka kemendikbud.go.id/program. Nah, di sini semua nanti apa namanya komponen-komponen untuk memverifikasi dan kalian mendaftar, mengisi data semuanya ada di website tersebut gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang mau approval kalian itu prodi, setelah itu nanti ada pimpinan yang terakhir ya. Pimpinan itu koordinator dari universitas. Nah, koordinator kan dibagi ya dari universitas dan fakultas gitu ya. Itu kalau fakultas hanya mendampingi saja tapi tidak bisa untuk approval gitu ya. Itu hanya yang koordinator dari universitas gitu ya. Nah, di sini Kementerian Kemendikbud gitu ya, ada menjalankan dari 6 program flagshipnya atau yang sekarang sudah bisa kalian daftar gitu ya. Ibaratnya udah kebuka nih, udah dibuka pendaftarannya. Itu ada MSIB, magang dan studi independen. Nah, terus yang kedua itu ada kampus mengajar, yang ketiga itu pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, dan yang keempat itu Indonesia International Student Mobility Award gitu ya, kalian bisa ke luar negeri. Terus yang kelima itu wirausaha, yang keenam praktisi mengajar, kalian mau di mengajar ini khusus dosen ya. Iya, jadi praktisi ya, praktisi mengajar. Nah, jadi ada 6 program flagship. Nah, yang sekarang ini lagi apa namanya
lagi pendaftarannya lagi mau tutup gitu ya. Bahasanya itu yaitu kampus mengajar angkatan 7 gitu ya. Nah, dia udah angkatan 7 gitu ya untuk program dari Kemendikbud kampus mengajar gitu ya. Tapi kalau untuk MBKM-nya sendiri itu masih angkatan ke-6 gitu ya. Nah, di sini ada perubahan juga poin-poinnya yang dulunya apa pendaftaran itu yang terpenting ini ya, yang terakhir yaitu pendanaan. Pendanaan yang dulunya kalian mendapatkan bantuan SPP dan bantuan BPJS sekarang ditiadakan, cuma hanya mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah, jadi seperti itu untuk perubahan angkatan eh, kampus mengajar angkatan 7 ini. Nah, ini untuk lini masanya terakhir tanggal 24 eh, November ya. Nah, ini masih ada 1 hari lagi kalian bisa apa namanya mengikuti program ini gitu ya. Nanti untuk pelaksanaannya gitu ya. Pelaksanaannya nanti di 2024 gitu ya. Februari ya. Nah, jadi kalian bisa mendaftar dari sekarang kalau kalian ingin mengikuti program kampus mengajar dari Kemendikbud gitu ya. Nah, terus di sini tadi yang saya sampaikan setelah Kemendikbud ada pula yang namanya program pada BUMN ya. Nah, jadi dari di sini ada 6 ya. Padahal banyak lagi ya BUMN dari pemerintahan itu. Ini contoh aja. Di sini ada perusahaan-perusahaannya, ada Inka, ada PLN gitu ya, ada Petrokimia gitu ya, ada Bank BRI, ada Telkom, ada BTPN Syariah. Nah, kalian cara mendaftarnya gimana? Cara mendaftarnya langsung saja ini ke websitenya masing-masing. Jadi beda ya website BUMN dengan website apa kampus mengajar atau Kemendikbud gitu ya. Itu. Dan untuk program internal prodi, nah ini alhamdulillah untuk prodi Teknik Elektro di sini kita sudah bekerja sama, sudah ada SK-nya juga untuk sama BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah untuk angkatan sekarang, angkatan ke-5 itu udah jalan ya. Di situ udah ada juga teman-teman kalian atau kakak-kakak tingkat kalian yang mengikuti program internal prodi di prodi Teknik Elektro ini gitu ya. Nah, ini baru khusus nih, khusus dari prodi Teknik Elektro gitu ya. Nah, kalau prodi lain masih coming soon ya gitu. Nah, mungkin nanti Pak Hari juga akan menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran di sini, aturan-aturannya di sini gitu ya kan. Ini karena ini ranahnya internal ya, jadi kerjasama dari prodi. Nah, untuk apa namanya info selanjutnya nanti bisa diinformasikan sama Pak Nurkolik atau kalian bisa langsung ke sosial media MBKM FTII gitu ya atau ke link tree-nya gitu ya untuk selalu update apa aja berita-berita yang ada tentang MBKM di Fakultas FTII. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Jika ada salah kilapnya, mohon maaf, saya kembalikan lagi untuk ke MC ya, Fitri. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Bapak. Selanjutnya akan ada pemaparan materi lagi, yaitu dari Bapak Nurholik Azhar, Eskom Mkom, selaku Koordinator MBKM FTII. Saya persilahkan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum ya teman-teman mahasiswa ya. Selamat sore Pak Davi dan Pak Hari ya. Oke, langsung saja ya saya mulai. Eh, saya izin share screen dulu. Sebentar ya.
Siapa sudah terlihat jelas? Sudah terlihat belum? Baik, Sudah sudah ya? Pak. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Betulnya melengkapi ya dari penjelasan Pak Davi sebelumnya, bahwa untuk penjelasan yang disampaikan oleh Pak Davi itu terkait dengan penjelasan secara umum, terus ada program apa saja ya, bahwa di MBKM tersebut ada banyak ya, ada beberapa. Jadi dari kalian itu bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan atau keinginan kalian kalau kayak gitu. Terus kalau di sini saya mungkin lebih ke teknis ya, lebih ke teknis cara penggunaan untuk platform Merdekanya ya, khusus di Kemdikbud ya. Karena sebetulnya itu untuk Fakultas FTII itu paling cenderung ya mahasiswanya mengikuti program yang MSIB ya, MSIB sama studi independen. Nah, adapun kalau misalnya kalian ingin mengikuti program yang lain itu tidak apa ya, tidak apa-apa. Nah, ini tadi sudah disampaikan, betulnya di MBKM FTI UHAMKA itu memiliki berbagai media informasi. Biasanya kalau ada informasi-informasi yang terupdate itu bisa di post ya. Itu ada di Instagram, lalu juga YouTube yang hasil rekaman kemarin sosialisasi dari teknik mesin juga udah diupload ya. Itu kalian mungkin misalnya ingin melihat ya video-video yang lainnya itu bisa berkunjung di akun YouTube MBKM FTI UHAMKA. Lalu juga ada Linktree. Linktree ini biasanya kalau kalian mendaftar itu biasanya tadi diberitahu sama Pak Davi kalau pendaftaran itu terbagi dua ya. Pertama, kalian harus mendaftar ya di web FTII karena agar ya, dari kami nih koordinator MBKM itu bisa tahu data-data kalian. Kayak gitu, itu yang pertama. Jadi bisa tahu juga datanya bisa masuk rekam di database kami. Nah, makanya di Linktree ini sebetulnya ada beberapa dokumen ya, dokumen. Nanti kalian bisa lihat aja nih. Untuk Linktree ini sebetulnya sudah tercantum ya di Instagram MBKM FTI. Lalu juga untuk proses pendaftarannya itu kalau di web FTI UHAMKA, nah kalian tinggal masuk aja ke link ini. Nah, ini adalah akun kami ya, MBKM FTI UHAMKA. Ini ada link tree-nya tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini ada akun dari YouTube MBKM FTI UHAMKA. Nah, ini cerita alumni dari Nur Fitri. Nah, kebetulan jadi MC sekarang sebetulnya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, daripada daripada saya putar ini, mending saya langsung pengen dengar ya cerita dari Nur Fitri aja nih, gimana pengalaman-pengalaman ya yang sudah pernah ikut program MBKM sebelumnya. Coba dong bisa diceritain nggak nih ke teman-teman gimana? Ya, coba bisa diceritain nggak sedikit gitu ya? Baik, boleh. Iya. Jadi saya alumni dari peserta MBKM batch 4. Dan awalnya saya dulu mendaftar di 20 perusahaan dan alhamdulillahnya diterima di salah satu yaitu di Kementerian Agama, khususnya di Eselon 1 itu di BPCPH atau Halal Indonesia, dan saya mendaftar sebagai programmer dan pada saat itu di sana saya bekerja sama seperti perusahaan-perusahaan lain, mengikuti SOP dan juga
apa namanya khusus untuk magang di kementerian itu sedikit berbeda dengan startup atau BUMN karena di kementerian itu banyak sekali data-data yang bersifat rahasia dan teman-teman semuanya jikalau diterima di salah satu kementerian itu merupakan sebuah relasi yang sangat golden gitu ya. Karena dari situ kalau semisal kalian bekerjanya itu bagus dan kalian dapat dinotis oleh pimpinan itu sebuah golden ticket karena sehabis kalian selesai magang itu kalian bisa ditarik menjadi pegawai walaupun itu masih pegawai kontrak itu suatu relasi yang sangat bagus dan banyak sekali tadi yang disebutkan oleh Pak Ade Davi juga itu ada dari BUMN dan yang lain dan untuk BUMN itu dari Magenta dan untuk Magenta itu em, relasinya ada di BUMN dan untuk eh, magang ini sendiri ya Pak ya itu kita tidak hanya apa namanya ya udah kita magang seperti itu tidak tapi kita diapresiasi oleh Kemendikbud yaitu diberikan uang saku bulanan dan tidak hanya itu biasanya dari perusahaan itu memberikan tambahan kalau dari saya biasanya tambahannya itu bisa jadi dari perjalanan dinas dan tergantung ya Pak perusahaannya tergantung juga kebijakannya masing-masing kalau dari yang dulu saya pada saat magang itu saya juga mendapatkan uang tambahan dari perjalanan dinas dan tambahan ilmu juga. Saya tidak hanya mempelajari tentang programmer, tentang coding saja, tapi saya juga mempelajari tentang fisika, tentang fisika murni dan lain-lainnya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya teknik elektro, jangan berani, maksudnya jangan takut untuk mengambil langkah selanjutnya yaitu mengikuti MBKM dan harus berani karena biasanya kan HRD pada saat interview itu pasti menanyakan apa sih skill yang kamu punya dan apa sih pengalaman yang kamu punya seperti itu. Walaupun kalian masih fresh graduate sama seperti saya, itu kalian harus tetap berani menjawab pertanyaan tersebut karena ya kalian berhak untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Dan dari MBKM FTI ini itu apa namanya? Saya sangat-sangat terbantu sekali karena pada saat saya melamar pekerjaan itu HRD-nya itu kaget dengan CV saya. Kok bisa masih umur 20 tapi sudah mempunyai banyak pengalaman. Nah, itu saya sangat terbantu dengan adanya MPKM. Untuk saat ini saya itu bekerja sebagai guru RPL di salah satu SMK di Jakarta Timur dan mungkin kalau dulu saya tidak mengikuti MBKM ya, itu mungkin saya belum diterima gitu jadi guru. Tapi karena saya mempunyai portofolio, saya mempunyai skill yang bisa saya tunjukkan kepada mereka, akhirnya mereka dapat menerima saya dan inilah keuntungan atau benefit di luar dari yang tadi Bapak Koordinator bicarakan. Kurang lebih seperti itu sih Pak dari pengalaman saya. Mohon maaf Pak, Nur Halik, mic-nya masih dimatikan. Oke, ya. Terima kasih ya, ini udah berbagi pengalaman ya. Sebetulnya saya sengaja nih pilih kamu jadi MC. Biar bisa bercerita juga Baik, gitu ke teman-teman yang lain. Kayak gitu. baik, Jadi sekalian kayak gitu ya. baik. Nah, tadi benefitnya itu udah banyak sekali ya teman-teman. Nah, ini testimoni langsung ya dari alumninya, ya alumni BKM yang sebelumnya. Jadi jangan takut ya. Tadi ada kata ini ya, katanya itu jangan takut untuk mengikuti program MBKM ini ya, karena benefitnya itu sangat banyak ya, dan juga bisa membantu ya, atau melengkapi atau menambahkan portofolio kalian nih. Kalau misalnya dirasa portofolio kalian itu masih kosong, nah misal kalian itu sudah terima, itu kan bisa membantu ya untuk memenuhi portofolio kalian gitu. Jadi ada benefitnya banyak. Nah ini jadi kemana-mana tapi nggak apa-apa ya. Jadi konteksnya masih media informasi. Nah, kalian ini bisa lihat ya kalau misalnya selain YouTube,
ada lagi yang lain ya. Nah, ini ada link tree-nya, ada beberapa ya dokumen. Nah, kalau misalnya kebingungan atau ketidaktahuan itu bisa berkoordinasi atau berkomunikasi ke koordinator BKM ya, ke saya atau ke Pak Davi, itu juga bisa. Nah, ini untuk di web ftuhamka.c.id. Jadi tadi pertama ya, ini saya sama Pak Davi tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau misalnya kalian itu ingin mengikuti program MBKM, maka yang pertama ya diwajibkan harus mendaftar dulu di sini, web FTUHAMKA. Oke, ini agar data kalian itu bisa masuk ke database kami ya. Bisa masuk ke database kami. Nah, ini tadi sudah disebutkan juga ya, daftarnya itu pertama dari web FTII, lalu juga platform kampus mereka. Tadi udah disebutkan sama Pak Davi ya, bahwa selain dari Kemdikbud ada juga dari ini ya, BUMN dan juga pihak mitra ya yang sudah bekerja sama dengan fakultas ya. Kalau dari teknik elektro itu sudah bekerja sama ya dengan BRIN. Nah, ini untuk pendaftarannya itu bisa berkunjung nih. Ada linknya, kampusmereka.kemdikbud.go.id register. Nah, adapun untuk petunjuk pendaftarannya, ini kalian bisa lihat aja ya secara detail. Nah, mungkin di sini saya secara highlight aja ya. Saya pengen masuk nih ke platformnya ya, ke webnya. Saya stop share ya. Saya stop share dulu. Nanti saya buka dulu webnya. Saya ingin memberitahukan secara singkat saja. Sebentar. Sebentar ya. Nah, apa sudah terlihat, teman-teman? Ini dari saya juga mahasiswa ya, kebetulan saya mahasiswa di kampus lain juga gitu. Sama seperti kalian nih, teman-teman mahasiswa. Kayak gitu. Oke, lanjut nih ya. Pertama kali itu kalian harus daftar ya. Kalau misalnya nggak bisa daftar ya, kalian nggak bisa ikut MBKM. Ini daftar aja pakai akun email. Ini sebetulnya saya coba-coba aja ini. Pakai akun lain. Tapi yang penting nih, kalian bisa tahu ya secara umum. Nah, kalian harus lengkapi dulu profil kalian, data pribadi, kontak, sampai detail rekening bank. Nah, mungkin misalnya kalian itu termasuk ke bagian program beasiswa ya. Karena kan Kemdikbud itu punya banyak program beasiswa. Nah, jadi ketika misalnya kalian itu termasuk bagian dari beasiswa ya, program beasiswa dari pemerintah, itu biasanya harus mencantumkan rekening bank. Lalu ketika kalian sudah mengisi ya data-datanya, data pribadi, data lengkap, nah sini kalian bisa memilih ya MSIP sama kampus mengajar. Kalau dari fakultas FTI ya, itu cenderungan sih ini lebih banyak MSIB. Ini kalian bisa lengkapi data. Kalau misalnya kalian itu sudah lengkapi data, kalian itu bisa memilih mitra ya, mitra yang kalian inginkan.
dan juga sesuai dengan kompetensi kalian. Misal kalian itu ya bidangnya di programming, seperti tadi Fitri ya. Nah, itu kalian bisa memilih mitra yang secara background-nya itu misalnya IT konsultan atau vendor IT atau mungkin di atasnya lagi yang lebih besar BUMN ya. Nah, makanya keren itu. Tadi Fitri udah jelasin ke kita ya. Dia itu diterima di BUMN. Itu pengalaman yang sangat bagus itu, yang sangat luar biasa sekali ya. Nah, lalu jangan lupa nih, lengkapi dokumen kalian seperti CV, KTP, lalu juga pengalaman organisasi, terus juga ada dokumen tambahan. Nah, untuk tips dari saya, tips and trick, kalian itu kalau misal bikin CV jangan sekedar bikin CV ya. Ada tata caranya. Jadi kalau misalnya kalian itu misal memilih mitra yang apa ya, misalnya di bidang desain. Nah, itu seupaya mungkin kalian bikin CV-nya itu ya ada semacam elemen-elemen atau yang gimana caranya CV kalian itu bisa dilihat semenarik mungkin. Menarik mungkin atau misalnya didesain CV-nya ya agar yang melihat itu lebih menarik ya. Nah, misalnya kalian itu dilihat dari CV-nya aja udah bagus, itu bisa menggambarkan atau merepresentasikan keseriusan kalian untuk mengikuti program MBKM. Nah, itu biasanya bisa terlihat ya, bisa terlihat. Kalau juga misalnya bagi yang ikut organisasi ini bisa ini melampirkan. Kalau juga item yang tersimpan, misalnya kalian itu mengikuti program apa, misalnya di mitra mana, nah nanti ada ini itemnya yang tersimpan di sini. Jadi untuk penggunaan ya di platform Kampus Merdeka seperti itu ya teman-teman. Secara umum seperti itu. Oke, saya stop share. Saya kembali lagi ke PPT. Nah, untuk detailnya ini petunjuknya. Di linknya ini sudah saya tampilkan ya di PPT nanti. PPT ini saya akan share juga di Zoom. Nah, adapun kalau misalnya kalian itu butuh bantuan, sebetulnya di platform mereka itu sudah menyediakan ya informasi-informasinya. Kalaupun ada yang terkait apa pertanyaan spesifik ya yang belum ada di platform tersebut, itu bisa ditanyakan ya ke koordinator MBKM, ke saya atau ke Pak Davi. Nah, ini ada FAQ. Nah, ini biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Seperti misalnya data apa saja ya yang harus disediakan. Ini ada 3. Data akademik, pribadi, lalu juga data informasi beasiswa. Maksudnya itu kalau kalian itu tidak termasuk ya atau tidak ikut ke bagian program beasiswa dari pemerintah, itu maka di sistemnya tidak ya. Jangan diisi, intinya kayak gitu. Jangan diisi. Nah, ini nanti kalian bisa baca aja, ada FAQ-nya. Ini juga. Oke. Paling kalau dari saya seperti itu ya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Nur Fitri ya. Dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nur Halik Azhar atas pemaparan materinya. Ya, Baik, selanjutnya yaitu akan ada pemaparan materi dari Bapak Hari Ramza selaku Kaprodi Teknik Elektro. Kepada Bapak Hari, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala lil huda wa dinil haq yunzir wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du.
Terima kasih pada moderator. Terima kasih juga kepada Pak Ade Davi dan Pak Nur Halik. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf, ini baru selesai sidang dan juga saya sebenarnya mau presentasi apa, padahal presentasi yang dibuat oleh Pak Ade Davi sudah komplit semua dan Pak Nur Halik juga sudah komplit. Ya, saya hanya ingin menambahkan kepada mahasiswa sekalian bahwa di Teknik Elektro ada 3 MBKM ya. 3 MBKM ini, satu adalah MBKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, dan yang kedua MBKM yang dilaksanakan oleh BRIN, yang ketiga MBKM yang dilakukan oleh korporat atau perusahaan yang sesuai dengan Renstra program studi Teknik Elektro. Nah, kalau MBKM MBKM yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh kementerian, mungkin mahasiswa semua sudah memahami, masuk ke dalam website yang telah tadi yang disajikan oleh Pak Ade Davi dan Pak Nur Halik Azhar tadi. Dan untuk MBKM LIPI mungkin mahasiswa semua, ini saya share ya. Ini ya, ini mungkin untuk yang di LIPI mahasiswa semua harus harus mengikuti mana ya? Harus mendaftarkan ke dalam namanya ELSA. ELSA ya. Nah, mahasiswa semua harus terdaftar di ELSA, membuat akun di ELSA. Nah, nanti proses dan di ELSA itu nanti Anda harus mengisi syarat-syarat yang diperlukan. Nanti apakah surat, apa semua, nanti semua. Yang penting mahasiswa semua harus terdaftar di dalam ELSA. Nah, kemudian apabila setelah mendaftar di ELSA dan pusat riset yang kita inginkan, langsung nanti kita akan melakukan yang namanya, saya akan melakukan sounding kepada pusat riset tersebut. Nah, pusat riset tersebut nanti biasanya juga akan melakukan interview atau ingin berdiskusi kepada mahasiswa yang ingin atau ingin melakukan MBKM di pusat riset tersebut. Nah, yang ketiga tadi MBKM yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan. Biasanya ini kegiatan MBKM apabila telah dilakukan atau telah melakukan program studi telah melakukan kerjasama. Nah, untuk yang di MBKM perusahaan biasanya itu kami melakukan prodi sudah melakukan pengajuan nama-nama di perusahaan tersebut. Nah, nanti perusahaan yang akan memanggil atau dia akan melakukan, maaf ya, ini kebetulan ada pekerjaan tukang. Nanti perusahaan yang akan memanggil peserta yang akan melakukan MBKM. Nah, peserta yang melakukan MBKM nanti akan melakukan prosesnya juga apakah dia akan melakukan interview atau apapun modelnya. Nah, itu yang akan proses MBKM perusahaan ini. Mereka akan menentukan jadwal, waktu, itu semuanya.
Nah, beberapa kemudian juga yang perlu kita ketahui mengenai MBKM ini ada namanya bentuk tagihan. Ya, tagihan ya. Tagihan itu apa yang harus Anda harus lakukan. Nah, untuk MBKM di Diknas atau di Dikti, ini MBKM biasanya ada tagihan dalam bentuk tugas-tugas, bentuk eh, aduh, bentuk tugas-tugas atau tagihan-tagihan lain. Nah, bisa saja tagihan itu dalam bentuk publikasi. Oke ya, itu satu. Tapi kalau di Diknas, tagihan dalam bentuk publikasi itu dalam bentuk tidak wajib. Itu yang perlu diingat. Tapi kalau di MBKM di LIPI, di BRIN ini, itu ada konsekuensi dia minta. Mintanya adalah bahwa mahasiswa harus mempunyai publikasi. Oke, biasanya pusat riset itu menginginkan bahwa mahasiswa yang untuk bergabung sebagai MBKM di tempat mereka meminta publikasi minimalnya 1. Oke, dan syaratnya ada beberapa pusat riset menginginkan Sinta 3, 4, atau apapun modelnya. Biasanya itu tergantung dari pusat risetnya. Kadang-kadang pusat riset minta karena pembimbingnya adalah udah profesor, minta Sintanya rendah aja. Tapi kalau yang belum profesor karena tagihan, mereka minta standar yang tinggi. Nah, biasanya seperti itu. Dan syarat itu yang harus mahasiswa penuhi. Oke. Nah, yang untuk syarat tagihan untuk korporat atau perusahaan biasanya itu juga ada juga dalam bentuk laporan kegiatan, kemudian laporan atau portofolio bulanan. Itu biasanya perusahaan minta kegiatan yang sudah dilakukan dalam per setiap bulan. Nah, itu biasanya ya itu tergantung perusahaan ya. Nah, ini yang perlu mahasiswa pahamkan bahwa tagihan-tagihan ini yang harus dipenuhi. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa mahasiswa kayak seperti ini yang saya tampilkan di layar ini, bahwa mahasiswa harus apa namanya mendaftar ke ELSA. Nah, ini ya seperti ini. Nah, silakan Anda pilih ya ini ya. Biasanya kalau kita tidak ada koneksi, mereka kadang-kadang melihat universitas, kemudian melihat siapa yang membimbing, seperti itu tuh selalu menjadi apa ya? Menjadi pertimbangan gini. Karena apa? Setiap MBKM yang mereka minta adalah jaminan Anda tidak mangkir di pertengahan jalan. Itu yang perlu diperhatikan. Ketika Anda melakukan MBKM, tahu-tahu Anda dalam 1 bulan Anda tidak mau ikut, itu menjadi kondite penilaian yang buruk. Nah, saya minta kepada mahasiswa semua, ketika Anda memilih MBKM, jangan melakukan atau membuat malu pembimbing, universitas, dosen PA dengan cara seperti itu. Nanti setelah MBKM di pertengah jalan, Anda karena tagihannya wah diminta ini diminta itu, Anda mangkir. Nah, itu yang jadi apa yang menjadi penilaian negatif seperti itu. Sehingga nanti ke depannya UMK tidak mau diterima lagi. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian
begitu juga di perusahaan. Ketika Anda bilang, oh tagihannya Pak, wah disuruh ke sini, disuruh. Anda ketika nanti pertengahan jalan, wah Pak, capek Pak. Nah, udah, perusahaannya langsung memanggil saya sebagai yang menjamin saya jadi masalah. Gitu. Besoknya saya tidak boleh, mahasiswanya tidak akan diterima lagi. Itu konsekuensinya. Nah, begitu juga yang di BRIN seperti itu juga. Ya. Mereka minta jaminan bahwa Anda mau menyelesaikan MBKM ini atau tidak. Nah, itu yang perlu dipahami oleh mahasiswa semua. Kemudian mengenai tadi yang dibicarakan oleh moderator bahwa ada kompensasi biaya. Memang kalau dari Dikti ada kompensasi biaya. Kalau di Dikti ada. Kalau di BRIN ada tapi sedikit. Nah, itu yang kadang-kadang kalian orientasinya adalah biaya untuk MBKM ini ya memang ada tapi ya tidak seperti yang dikeluarkan oleh Diknas. Nah, tapi ya itulah kalau di BRIN ini biaya yang diterima atau yang untuk kompensasi insentif itu sangat kecil. Nah, itu silakan Anda berpikirlah. Tapi dari sisi manfaat juga sangat besar. Kemudian juga insentif kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tentang MBKM. Memang biaya untuk transport itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, mengenai biaya uang saku itu sangat tentatif, artinya relatif ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang mampunya segini, nah itu perlu dipahami gitu. Tapi mereka juga tidak akan merugikan Anda dan tapi tentunya mereka akan memberikan kalau transport tetap diberikan seperti itu. Nah, silakan Anda berpikir untuk kedepannya, tapi tujuannya sebenarnya adalah tujuan bagaimana membangun kompetensi secara kompetensi khusus yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan Pak Ali Dafi, Pak Nur Khalik Azhar, bagaimana baiknya kepada Anda agar Anda dapat mengikuti program MBKM ini dengan baik dan mendapatkan manfaat. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hari atas pemaparannya terkait MBKM. Dan untuk teman-teman semuanya ini sangat luar biasa ya, karena teknik elektro ini bekerja sama dengan BRIN. Dan menurut saya dengan adanya kerjasama ini, teman-teman ini mendapatkan tambahan benefit. Tambahannya apa? Karena di dalam FTI ini kan sekarang kita lulusannya itu bisa 2 jalur ya, 1 jalur jurnal, 2 itu jalur skripsi. Nah, dan untuk teman-teman teknik elektro ini menurut saya sangat-sangat dimudahkan oleh Bapak Kaprodinya, karena dari BRIN sendiri kan mengharapkan adanya output yaitu jurnal. Dan dari situ apabila kalian menjadi penulis pertama, mungkin nantinya kalian bisa berdiskusi ya dengan Kaprodinya, apakah itu bisa dijadikan menjadi skripsi atau akan ada konversi lain seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Yuk teman-teman dari Teknik Elektro, ini ada Kak Gemma, ada Kak Rafli, ada Kak Ellen Mas juga di sini ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Bisa Saya langsung ingin via chat. bertanya, Ya boleh langsung Kak voice Rafli. juga boleh. Jadi Ya, pas Boleh, boleh, dalam boleh. pendaftaran ini, jadi pihak MBKM itu minta tanda tangan Kaprodi di KRS-nya. Itu benar nggak Pak? Apa kita harus langsung daftaran apa nunggu tanda tangan Kaprodinya dulu Pak?
Baik. Bagaimana Pak Hari? Mau langsung dijawab Ya, atau Pak Ade, dia langsung ada syarat gitu Pak Ade. Muhammad Rafli itu mau daftar di mana? Program apa? Daftar di mana? Di ini Pak, di magang di Excel. MSIB. MSCB ya, MSCB. MSI Program. ada. Kalau sekarang peraturan terbaru itu semuanya digitalisasi gitu ya, untuk approval juga untuk verifikasi berkas-berkas sekarang nggak ada, untuk tanda tangan cetak itu nggak ada lagi Iya sekarang. Pak, maksudnya kan itu emang digital, digital. Jadi dia ngirim KRS, transkrip nilai maksudnya transkrip nilai, Di-upload tapi dia kayaknya. dia minta tanda tangan buat diakuin gitu Pak, pihak MBKM. Secara digital aja. Oh iya, itu kan tadi sudah di-share juga sama Pak Nurkolik tadi ya, untuk berkas-berkas yang diupload gitu ya, untuk persyaratan-persyaratan yang diupload di Kampus Merdeka itu, kalau misalnya perlu disahkan itu silahkan aja ke Pak Hari, Kaprodi ya, untuk disahkan seperti eh, KRS, apa, transkrip nilai ya, transkrip nilai. Transkrip nilai Pak. Ya, nggak apa-apa itu. Udah dikirim nggak Rafli? Saya udah hubungi Bapak, belum Ah, dibalas sama Bapak iya. ke WhatsApp ya. Di Tinggal di WhatsApp ditandatanganin Pak. udah ditandatanganin. Belum Pak, saya Ah, nunggu Pak. belum. Iya, Ah, belum sama sekali. kamu nggak nelpon saya berarti kamu. Oh, harus ditelepon ya Pak. Saya Ya chat doang lupa Pak. saya. Nah, mana Rafli di WhatsApp nggak ada. Ya coba di WhatsApp ulang, Rapli ya. Rafli mana? Udah saya WhatsApp ulang tuh Pak. Hmm. Berkas saya ada nggak Pak? Karena saya sering ini sibuk sidang juga, masih sidang. Ini kamu 895 ini ya? Iya Pak, itu 895. Tinggal dimasukin tanda tangan Pak buat daftar ke program MBKM-nya, MSCB. Rafli, itu apa mana filenya nggak ada? Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Pak, saya kirim ulang. Sudah saya kirim ulang Pak. Oke, nanti segera saya ini ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, Oke, baik. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak Gema nih, apakah ada pertanyaan Kak Gema atau sudah paham sampai saat ini? Nah, saya ingin bertanya lagi, kalau kita sudah keterima, berarti kita harus menghubungi Kaprodi ya Pak? mana Rafli ini? Oh, maksudnya. Nanti saya eh Rafli. Oke. Ini saya kirim nanti saya tanda tangan langsung diupload ya. Ya Pak, langsung saya upload. Baik, Pak Ade tadi ada pertanyaan dari Rafli, Pak. Kalau semisal sudah diterima gitu ya, Pak, sudah lolos gitu, apakah harus menghubungi Kaprodi atau menghubungi koordinator terlebih Ya. dahulu ini, Pak? Nah, itu tanya bagaimana Pak Ade? Ya baik, tadi sudah saya sampaikan juga ya, untuk jika udah di-approval atau diverifikasi oleh Kaprodi, dinyatakan terima oleh
prodi, oleh koordinator universitas, dan oleh mitra ya, mitra MBKM tersebut. Nah, harus wajib melaporkan ke koordinator MBKM. Supaya apa? Supaya nanti akan dimasukkan ke grup gitu ya, grup WhatsApp untuk MBKM angkatan ke-6, dan juga akan melanjutkan konsultasi ke KRS ya, konsultasi KRS atau tentang konversi SKS, mata kuliah apa aja nih yang nantinya yang didapatkan. Itu nanti konsultasinya ke Kaprodi. Jadi harus diwajibkan melaporkan dulu ke koordinator MBKM saya atau ke Pak Nurkolik, supaya apa nanti, supaya dijadwalkan ke Kaprodi untuk konsultasi tentang masalah konversi mata kuliahnya. Gitu ya, Rapli. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, saya juga mau nanya kepada Pak Ade. Ini yang dari perusahaan ini kan udah jalan. Mereka ada kegiatan. Kegiatannya itu disuruh membuat gemang. Kamu kemarin disuruh apa oleh Pak apa yang dari perusahaan Mitra Sinergi, Pak Wasito, Pak. suruh buat apa? Disuruh buat kayak makalah gitu, Pak. Ya, mereka makalah. Nah, maksud saya begini Pak Ade, ada nggak apa namanya contoh logbook atau report, monthly report? Ah, ya, monthly report kah atau apa yang format untuk berdasarkan format dari koordinator MBKM gitu Pak? Oke, untuk logbook ya Pak Ari ya, itu semuanya ada di Linktree kami yang tadi disampaikan oleh Pak Nurkolik juga. Di situ kan yang pertama ada surat edaran, yang kedua di situ ada template logbook, dan itu template laporan juga ada semuanya di situ. Jadi tinggal gitu ya. ya akses saja Linktree yang ada di bio media sosial, khususnya Instagram ya, Instagram MBKM FTII UHAMKA. Langsung aja di situ nanti diklik, dan sudah juga di-share ya materinya sama Pak Nurkolik di kolom chat. Itu juga bisa langsung di-download, nanti bisa diklik, linknya ada di materi tersebut. Oke, ya. Di apa linknya, Linktree? Iya, itu di kolom chat Pak, di kolom chat buka aja Pak. Ada PPT-nya yang di-share Pak Nurkolik, bisa dibantu di-share. Di mana taruhnya? Nah itu Pak, kolom chat Pak, kolom chat Zoom. Oh, kolom chatnya. Oh, Zoom, chat Zoom. Ya, chatbox Zoom, Linktree. Oke, ya. Ya, oke. Baik, Pak Ade Davi, bagaimana Pak? Apakah akan dicukupkan atau Ya. ada tambahan? Ya, sila. Ya, Kalau ya udah, ya dari saya cukup juga. cukup. Saya rasa cukup. Dari Pak Nurhalik Azhar? Cukup juga kalau dari saya. Baik, kalau seperti itu, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para mahasiswa yang masih sangat setia ya sampai acara berakhir. Saya sebagai MC izin pamit mengundurkan diri, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
Pak, saya izin live ya, Pak. Ya, terima kasih ya Fitri. Bernafas dalam sila-sila